Pria itu menggigit panekuk yang dibelinya dari warung kaki lima. Rasanya mengingatkannya pada ibunya yang telah berpisah dengannya selama 50 tahun. Panekuk adalah makanan yang sering dibuatkan ibunya untuknya saat ia masih kecil. Namun ketika ia berusia 6 tahun, sekelompok orang membawanya pergi saat ibunya tidak melihat. Setelah hari itu, ibunya menangis terseduh-seduh karena kesedihan yang mendalam hingga ia kehilangan penglihatannya. Ayahnya bersikeras mengendarai becak untuk mencarinya setiap hari. Kali ini ia secara tidak sengaja menggores mobil mewah yang terparkir di pinggir jalan. Ia begitu ketakutan sehingga ia segera menawarkan untuk mengganti kerugian dan meminta maaf. Ia tidak tahu bahwa pemilik mobil itu adalah putranya yang selama ini ia cari. Keduanya sama sekali tidak saling kenal. Pria itu mengeluarkan sebatang kayu dari bagasi. Ia berjalan dengan marah ke arah sang ayah, tetapi pria itu hanya memukul becaknya dengan kayu tersebut. Konflik di antara mereka pun terselesaikan. Ternyata ia mengira pria tua itu, seperti dirinya, sedang mencari anggota keluarga. Kemudian pria itu berhenti di depan sebuah toko makanan ringan. Toko ini adalah toko yang dikelola ibunya sebelum dia berpisah dengan keluarganya. Ia melihat sekeliling, lalu memesan panekuk. Namun ia tidak mengenali ibunya. Saat hendak makan, beberapa orang datang membuat keributan. Ternyata toko ini masuk dalam daftar pembongkaran, tetapi wanita tua itu menolak pindah karena sedang menunggu putranya. Bahkan dalam situasi itu, ia tidak menyerah. Saat itu, ia secara tidak sengaja menyentuh tato di tangan salah satu pria. Ia menyadari bahwa tato itu mirip dengan tanda lahir khusus yang dimiliki putranya. Ia segera meminta anak angkatnya untuk membawa sertifikat hak milik rumah, dan ia setuju untuk membiarkan mereka membongkar toko itu. Ternyata, yang dicari wanita tua itu bukanlah tato, melainkan tanda lahir tersebut. Pria itu pun menyadari bahwa wanita tua itu adalah ibu yang telah dicarinya selama bertahun-tahun. Ketika gadis yang bersama ibunya hendak dibawa pergi oleh orang-orang itu, pria tersebut melangkah maju untuk menghentikan mereka. Namun, kekuatannya terlalu lemah. Di saat kritis, pengawal pria itu tiba tepat waktu untuk membantu. Mereka berhasil mengatasi keadaan. Tak lama kemudian, ayah pria itu baru saja pulang dan melihat kejadian ini. Ia salah mengira pemilik mobil mewah itu datang untuk menuntut ganti rugi. Dan ia begitu takut hingga hampir berlutut meminta maaf. Pria itu tak tahan melihat kejadian ini. Ia merasa bersalah dan akhirnya mengakui identitasnya kepada kedua orang tuanya.